Ini 30 hari. Ketika dari proses awal sedang pertumbuhan, akhir pertumbuhan itu ada. Ini yang tersisa. Ini ya, timur bawah saya harus siapkan. Nah, ini kalau nanti kita kemarin panennya ini kan dia otomatis akan rotasi terus. Jadi setelah airnya sampai ke sana dia akan kembali ke sini lagi. Kode panennya mereka tinggal naik. Nah, karena adik-adik nanti pada saat panen nanti kan diarahkan, nanti tinggal ambil ikat. Ya, nanti ini diolah sudah karena barangnya udah dipanen. Bisa dipanen. Gede. Ini udah 18 sih. Satu dia. Banyak yang Ikut bang. Tarik. Ini pencet mana kan? Kita tinggal cincang dikit, enggak banyak-banyak, dikit aja. Mereka apalagi ini. Nah, kalau ini langsung nyentuh pada akarnya pada lele. Oh, dia sekarang kita menuju ke tempat masak. Oh ya, panen ini dulu. Teman-teman, sekarang kita panen. Dibawa ke barat. Oke.
ya di balik bengong aja. Blok ke balik bengong deh. Ya, nah di blok sana. Ya. Terus Namanya siapa? Nika. Bukan loh. Namanya siapa? Nama lengkapnya siapa? Made Nika Megasuti. Made. Nika Megasuti. Ya Bu, kenapa tertarik Bu mengunjungi wisata pertanian ini Bu? Karena saya ingin menerapkan itu. Dan saya ingin belajar karena di era pandemi kan kita juga harus berkreasi bagi rumah tangga. Apa aja yang dipelajari di sini? Jadi bagaimana kita cara merawat tanaman, bagaimana kita memanen, bagaimana kita dari benih sampai panen. Jadi tidak hanya tentang olah tanah, juga pasca panennya. Bagaimana cara kita memanen juga perlu. Itu sih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. awan hidupnya begitu kita buat ini kemudian artinya sekarang di pabrik ini juga ada nilai pahala yang bisa kita buat. Ini pun di sepanjang kita semua kita manfaatkan ini ya masih banyak yang keluar karena yang kita manfaatkan kan beberapa tambah makan apa namanya, karena memang ini sih enggak, ini karena memang sudah tua. Oke, bisa langsung panen? Ya, oke, deh, panen deh. Potong aja. Potong enggak? Itu sehat sekaligus. Di sini sarung ya, di tali bengongnya. Ya, ya, oke. Ya. Paling yang contoh. Ini kan bagus kali ini ya. Bagus. Ini semua non kimia. Saya pakai anu lahir limbah lele itu, jadi disemprot limbah lele. Cuman kami belum, karena tidak punya kontrolnya, jadi hanya aplikasi gitu aja. Ya. Belum bisa membandingkan Ya, ya. antara. Bagus ininya, polongnya lumayan, isinya bagus-bagus. Ya, gede-gede ya. Udah berapa bulan ya kemarin? Hampir 3 bulan. Hah? Berapa lama deh? 2,5 bulan ya. Wah, ini hebat nih. Produksi. Ini 90 hari setelah jadi dia produksi 3 bulan, produksinya 3 ton per hektar. Pasti mulus nih. Ya, hijau semuanya. Hijau mulus sekali. Karena setiap saat disemprot. Ya, tapi sebetulnya hijaunya adalah hijau karena kimia. Ya. Ini pangan sehat. Ya. Nah, karena kan jadi nggak mungkin ini bisa hijau sekali Mbak kalau kita dengan kimia. Tapi ya tidak sehat kita makan racun. Justru dengan adanya insek masuk itu mencirikan bahwa dia organik. Organik. Gitu. Ada kehidupan. Koridornya ada yang ini tabur. Pak, kita foto. Oh iya. Backgroundnya itu ya. Backgroundnya. Ya. Saya mendingan kopi kampung. Lumayan.
Ya di lele gede-gede itu. Cabenya memang gede. Ininya ya, nggak sambal ini. Inian, saya kasih sedikit saus, salad sedikit, sambal sama mayones. Bu, bisa wawancara ya Bu ya? Bu, kalau wisata seperti konsep pertanian ini seperti apa sih Bu kesan-kesannya Ibu setelah mengunjungi tempat ini Bu? Oh, kalau menurut saya ini bagus sekali dan sangat positif, apalagi di tengah-tengah keadaan COVID ya. Dan tujuannya kan juga ingin melibatkan pemuda-pemuda. Kegiatannya juga positif, bukan hanya positif tapi juga bisa meningkatkan skills, ilmu, keterampilan agar nantinya bisa jadi pengusaha muda yang mandiri. Saya pikir ini sangat bagus, Menurut Pak. Ibu cocok nggak tempat ini dijadikan agrowisata semacam itu? Selama ini memang di maintain dan dijaga sedemikian rupa, saya pikir ini adalah salah satu tempat yang potensial untuk jadi agrowisata dan juga jadi center untuk learning ataupun untuk pendidikan seperti namanya agro learning center. Jadi ini udah oke sekali. Mas ini saya sendiri aja yang pertama kali datang ke sini rasanya mau balik lagi untuk belajar lebih banyak gitu. Iya. Dengan siapa Bu? Kalau boleh tahu? Saya dengan Nanda. Nanda ya. Terima kasih Bu. Udah kemarin ke Batu Bulan mana gitu. Paprika, leek ya, bawang goreng, tomat. Nah ini bumbu ledang ya. Nah, bumbu lele ala Padang. Ledang. Ini aromanya ada. Itu kita tambah tomat. Ini yang digoreng. Tepung. Ini dia macam sedikit kasih telur, pecokan telur. Bisa goreng ini ya? Berapa? Bukut ya. Rulat, rujak salad. Ini Pak buburnya. Bubur ayam, bubur ayam.
bubur lele. Kapan? Ini siapa mau coba? Gede, ayo. Coba. Ini salad rujak ya, Ya. bukan salad biasa, pakai bumbu rujak. Pakai bumbu mayonnaise. Das ya. Nah, woi, ayah. Semuanya deh. Karena kalau itu temannya nasi tuh, temannya nasi nih kan. Tapi saya kalau nggak enak jangan dibilang, kalau enak baru bilang. Itu anak muda ya. Nah kita kan anak muda juga. Hei Pak Heri, Pak Heri nyoba ini dulu yuk. Kami lepek dulu sana, kita ubur dulu. Minta. Dianggap kurang mempunyai kelas lah. Nah, saya berusaha merubah paradigma ini menjadi makanan kekinian. Ya, biasanya kan lele dimasaknya pecel lele karena orang tidak suka ngerjain gitu, kotor gitu kan gitu. Nah, dengan adanya di sini, jadi seperti tadi sudah dibilang akan disediakan dari yang memang masih hidup atau yang sudah dipilih. Kemudian saya olah ini untuk menjadi masakan kekinian seperti lele crispy. Ya, jadi saya kasih tepung, kasih bumbu, kita goreng dan kita sambal yang khas, gitu. Sehingga bisa membandingkan dengan kayak fried chicken. Kan anak-anak atau orang-orang muda itu suka dengan fried chicken. Jadi saya suguhkan satu biar ada pilihan, yaitu lele crispy. Ya. Kemudian juga bagi yang tidak suka crispy juga saya bikin lele bumbu Padang. Ya, jadi sausnya kayak asam manis gitu. Nah itu seperti itu, tapi lebih pedas gitu. Nah di tren zaman sekarang orang-orang itu suka pedas. Dan resep-resep ini mudah dibikin. Bahannya nyarinya mudah, bikinnya gampang, rasanya enak. Nah, kadang-kadang kita sebagai chef harus berkreasi, tapi tetap harus mudah diimplementasikan, istilahnya praktikal. Itu. Nah, itu yang saya lihat di lapangan. Jadi mungkin lele ini bisa diolah menjadi sekitar 500 resep gitu. Tapi untuk menjawab tadi itu biar masyarakat anak muda itu suka bertani dan lain sebagainya, jadi kita harus kreasikan sesuatu yang praktikal, yang mudah dijual, yang mudah dibikin dan yang disukai, seperti itu. Jadi itu yang kami bikin, seperti juga bikin keripik lele dan lain sebagainya. Itu tambahan. Tapi di zaman sekarang itu kan berjamuran ya, fried chicken itu berjamuran dan mudah dibikin. Jadi itu seperti itu. Nah sebenarnya lele itu seperti saya bilang ada 500 lebih resipi dan bisa dimasakin Bali, Padang dan lain sebagainya. Terkait bubur lele seperti apa? Ya, itu saya tambahkan itu bubur lele karena bubur lele itu orang-orang kan yang kenal bubur ayam ya. Nah saya ambil dari resep masakan bubur Bali yang dibikin oleh ibu-ibu di kampung, yang dijual pagi-pagi. Saya kemas sedemikian rupa agar bisa dihidangkan kapan saja di tempat yang berkelas, seperti di kedai kopi, ya seperti itu. Atau di banyak sekarang sudah kita suplai ke kedai-kedai kopi. Ya. Nah itu saya ganti ayamnya dengan lele, jadi jadinya bubur lele, saya singkat bule. Dan itu mudah untuk dilakukan, dibikin dan mudah untuk dihidangkan. Dan juga rasanya masuk ke anak muda. Sukses Pak. Ya. Oh, kopi ya. Ini apa ini, Bu? Ini teh jamur kombucha. Teh jamur kombucha. Itu jamurnya ini.
Jadi satu kelompok itu bisa punya satu nama. Apa kabar? Dari mana nih? Jadi dari rumah. Masih ada. Saya mau diskusi dengan pihak Madi. Ini bukan. Kita TB-nya harus top. Oke.